Dan yang terungkap di sejumlah kampus negeri ternama tanah air tentunya membuat publik geram. Pemerintah bahkan mengecam adanya aksi pelecehan yang dilakukan mahasiswa hingga oknum guru besar. Lantas bagaimana kemudian langkah pemerintah selanjutnya untuk menangani aksi pelecehan di kampus agar tidak terulang lagi? Kita akan bahas bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, yang sudah terhubung melalui sambungan virtual. Selamat sore, Pak Menteri. Selamat sore, Mas. Baik, terima kasih Pak Menteri sudah bersedia meluangkan waktu untuk kami di Berita Satu Sore untuk hari ini. Pak Menteri, ini ada kasus yang terbuka begitu ya, ada 4 kampus negeri yang mengalami kasus-kasus semacam ini, kasus pelecehan seksual ini, dan terbaru muncul lagi ada kasus yang serupa di salah satu kampus swasta. Ketika Anda menerima laporan terkait kasus ini, apa yang kemudian menjadi respon dan menjadi concern dari Anda, Pak Menteri? Baik. Terima kasih sudah mengundang kami pada acara sore hari ini. Jadi tentu kami dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menaruh serius, memberikan perhatian serius terhadap berita-berita maupun laporan-laporan, terutama terkait dengan berbagai kekerasan dan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Kami memandang ini adalah alarm bagi seluruh sivitas akademika, termasuk kami tentunya di Kementerian Dikti Saintek, untuk lebih memberi perhatian lagi terhadap kasus ini. Kami juga terus-menerus meminta para pimpinan perguruan tinggi, rektor beserta jajarannya untuk terbuka, untuk cepat merespon, dan untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap korban. Sehingga seluruh laporan-laporan begitu kami mendapatkan, saya pribadi langsung menghubungi rektor yang bersangkutan, menanyakan sudah sejauh mana, dan kami akan terus memantau hal ini, yang tentunya kami berharap dengan kecepatan respon, keberpihakan pada korban, dan seterusnya ini menjadi sebuah proses pembelajaran, sebuah proses sosialisasi juga, bahwa pemerintah bersama perguruan tinggi sesungguhnya memiliki perhatian yang tinggi dan tidak ada toleransi sedikit pun untuk berbagai kekerasan maupun kekerasan seksual yang ada di kampus. Sehingga kami tidak segan-segan untuk siapapun pelakunya, apakah itu dosen, mahasiswa, pendik, seluruh sivitas akademika, itu tentu tidak memiliki kekhususan ya. Kita tidak memandang, tidak boleh ada kekhususan, seluruhnya harus segera diproses dengan cepat, dengan objektif, dengan adil. Kenapa cepat? Karena kami ingin memberikan perlindungan dan keberpihakan kepada korban. Sehingga itu, Mas, jadi kita berharap berbagai proses ini kami akan jadikan suatu alarm ya, suatu evaluasi, dan kami juga meminta tidak segan-segan, jangan takut untuk melapor ketika ada indikasi, ada kecenderungan terhadap pelecehan atau kekerasan dalam bentuk apapun, silakan untuk melaporkan kepada Satgas PPKPT gitu ya, sehingga segera dapat ditindaklanjuti. Baik, begitu. Prof. Ya. Pak Menteri, ini kan kita melihat bahwa kasusnya itu kan bermunculan satu persatu begitu ya. Dimulai dari kasus yang ada di UI, kemudian akhirnya korban-korban yang lain berani untuk membuka suara begitu, kemudian terungkap juga ada di kampus-kampus lain, sampai juga yang terbaru ada di kampus swasta begitu. Nah, kalau melihat fenomena yang seperti ini, apa yang bisa dikatakan menjadi satu bentuk perlindungan begitu kepada korban-korban untuk berani lebih terbuka jika mengalami kasus-kasus macam ini? Iya, memang tentu kita mencermati bahwa tidak mudah bagi korban, kita memahami tidak mudah bagi korban untuk melakukan pelaporan, tetapi kita senantiasa mendorong pihak kampus begitu ya, untuk terus-menerus melakukan sosialisasi. Di setiap penerimaan mahasiswa baru itu selalu ada program sosialisasi, termasuk mengenalkan juga Satgas penanganan dan pengentasan kekerasan pada perguruan tinggi PPKPT. Tugasnya memang dengan itu diharapkan tidak ada kekhawatiran, tidak ada keraguan. Sesungguhnya memang tentu ya, yang ada pada data kami misalnya di tahun 2025 sendiri itu lebih dari
800 ya laporan yang masuk, yang kemudian diproses di setiap kampus begitu ya. 79 diantaranya itu mendapatkan sanksi berat, beberapa bahkan ada guru besar yang kita hentikan dan sebagainya. Jadi memang ini sesuatu yang kita prihatin di satu sisi, tetapi di sisi lain kita juga harus tegas, karena saya yakin bahwa dengan ketegasan, dengan kecepatan proses, dengan keberpihakan pada korban, dan perlindungan juga pada korban, itu justru membuat hal seperti ini bisa menjadi pembelajaran ya bagi siapapun itu, sehingga tidak ada keinginan, tidak ada niat yang kemudian akan muncul untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan maupun kekerasan seksual begitu. Jadi kami lihat bahwa ini perlu peran menyeluruh seluruh sivitas akademika ya, karena bagaimanapun mahasiswa itu adalah insan dewasa. Jadi kita harus menyadarkan, harus memberikan pemahaman bahwa bukan pada tempatnya apakah itu candaan, apakah itu obrolan biasa, apakah itu iseng dan sebagainya, bukan pada tempatnya untuk merendahkan ya martabat siapapun itu, untuk membuat sesuatu yang tidak menghargai martabat kemanusiaan. Jadi tidak ada toleransi, saya pikir, untuk hal seperti itu, dan ini harus dipahami dengan baik. Kami senantiasa meminta gitu ya, marilah kita bersama-sama dosen gitu ya, barangkali di tengah proses-proses pengajaran bisa menyelipkan hal-hal ini begitu ya. Tentu juga di antara pimpinan perguruan tinggi, pada seluruh dosen-dosen bukan pada tempatnya untuk melakukan hal-hal yang terkait pelecehan seperti itu. Begitu, Mas. Baik, Pak Menteri. Ini tadi sebetulnya ada beberapa hal yang sudah dilakukan begitu ya. Salah satunya ketika penerimaan mahasiswa baru ada sosialisasi juga tentang Satgas penanganan kekerasan pada perguruan tinggi. Kemudian sebetulnya juga sudah ada peraturan begitu ya, atau Permendikbudristek, koreksi kalau saya salah, ini 55 tahun 2024 begitu ya. Tapi kasus-kasus seperti ini masih ada, dan sekarang kita melihatnya ada beberapa kasus yang berderet dalam waktu yang relatif berdekatan. Apa yang kemudian menjadi koreksi, apa yang kemudian menjadi evaluasi sehingga ke depan kasus-kasus seperti ini bisa ditangani dengan lebih baik atau bahkan dicegah begitu, daripada kejadian serupa bisa terulang di masa depan? Iya, jadi memang ini sesuatu yang kita sangat tidak inginkan berkembang. Tentu saya yakin sekali tidak ada satupun insan manusia di Indonesia yang menginginkan hal-hal ini berkembang, apalagi di perguruan tinggi, tempat di mana kita melahirkan talent-talent nasional masa depan, kader-kader bangsa masa depan, tidak hanya untuk ahli-ahli tertentu, tetapi bahkan juga kepemimpinan nasional masa depan. Karenanya kita melihat ini adalah satu bentuk pembelajaran ketika muncul hal-hal yang ini, mengingatkan kita kembali, mengagetkan kita bahwa ternyata masih terdapat hal-hal yang seharusnya tidak muncul, apalagi di pendidikan tinggi. Nah ini saya yakin sebenarnya bahwa banyak yang ingin ini kita redam gitu ya. Kami mengapresiasi langkah cepat dari para pimpinan perguruan tinggi yang langsung menonaktifkan siapapun itu. Ada yang guru besar, ada yang mahasiswa, itu memang perlu segera tindakan yang cepat. Kemudian kami juga melihat banyaknya berita hal-hal ini, kita berharap justru memberikan satu pelajaran ya, memberikan satu wawasan baru bagi siapapun itu, karena pada kenyataannya kita juga melihat pelaku tidak hanya satu kelompok ya, tidak hanya mahasiswa, tetapi justru dosen dan juga bahkan guru besar. Jadi kita ingin informasi-informasi yang justru sekarang muncul ini menjadi pelajaran baru, menjadi pengingat bahwa tadi tidak pada tempatnya kita melakukan candaan-candaan, tetapi konteksnya kemudian merendahkan martabat, melakukan pelecehan dan sebagainya. Jadi kita ingin momentum ini kita jadikan sosialisasi, pelajaran buat kita semua,
bahwa kita tidak boleh main-main ya dengan sesuatu yang sifatnya kemudian justru melecehkan, merendahkan martabat kemanusiaan dalam konteks apapun. Jadi kita ingin mendorong perguruan tinggi juga terus memperkuat Satgas. Kenapa? Karena Satgas ini adalah kanal kalau ada permasalahan korban itu bisa segera melaporkan. Kita juga ingin perguruan tinggi memastikan bahwa apapun kondisi yang dilaporkan itu akan diproses dengan seadil-adilnya, dengan melindungi korban, begitu ya. Dan kita juga ingin person-person dari Satgas PPKPT itu memiliki kompetensi yang baik, begitu ya, terus-menerus didorong kapasitasnya sehingga semakin bisa menangani dengan baik. Dan di lain sisi kami dari kementerian juga membuka kanal gitu Mas, jika ada hal-hal yang memang barangkali tidak selesai di kampus, kita membuka diri untuk dilakukan laporan-laporan sehingga kita ingin memastikan seluruh prosesnya berjalan adil. Dan kami meyakini ketika setiap ada proses direspon dengan cepat, direspon dengan adil, diproses dengan keberpihakan yang baik pada korban, kami yakin ini sesungguhnya proses yang pada akhirnya bisa membangun ekosistem yang tidak lagi memunculkan hal-hal yang terkait kekerasan dan pelecehan. Begitu ya, Mas. Baik Pak Menteri, ini kalau kita melihat kampus-kampus yang punya kasus ini kan kemudian sudah melakukan penanganan begitu. Ada mahasiswa dinonaktifkan, guru besar dinonaktifkan begitu. Kalau Pak Menteri melihatnya, apakah ini respon yang sudah cukup cepat begitu dari kampus masing-masing atau ada apa lagi yang sebenarnya bisa diupayakan supaya kasus ini benar-benar bisa tuntas, pelakunya mendapatkan sanksi yang setimpal dan tentunya korban juga bisa mendapatkan pemulihan setelah apa yang dialami begitu? Iya, jadi memang sejauh ini kami menyampaikan apresiasi, kampus-kampus merespon dengan cepat. Saya juga langsung menghubungi rektor-rektor. Jadi setiap ada berita, baik itu sifatnya laporan ke kami, berita yang muncul di media sosial, begitu di berita-berita, kami langsung melakukan cek kepada rektor. Kami langsung menghubungi rektor, kami bertanyakan sejauh mana ini diproses, apakah ini benar terjadi, begitu ya. Jika memang benar, kami meminta proses berlangsung cepat, tetapi tetap dilakukan dengan objektif, dan kami meminta juga segera diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang memang terbukti bersalah sesuai ketentuan yang ada. Nah, di lain sisi kami juga meyakini bahwa perlu ada keberpihakan, perlu ada pemahaman yang baik terhadap korban, gitu ya, sehingga para satgas PPKPT itu memiliki perasaan yang sama dengan korban, sehingga dia bisa objektif melakukan investigasi, melakukan sidang-sidang, dan pada akhirnya memberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya pikir kondisi saat ini masih berjalan cukup baik ya. Tentu kami terus mengawal prosesnya. Kita juga terus melakukan evaluasi kira-kira apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang perlu kita lakukan begitu ya. Karena sesungguhnya pada Permen Dikbudristek nomor 55 tahun 2024 itu sesungguhnya sudah cukup jelas, jika pelanggarannya ini sanksinya ini, jika pelanggarannya seperti ini akan ada sanksi sedang, berat, dan seterusnya. Jadi itu sungguhnya cukup jelas ya. Dan meskipun begitu kami terus melakukan evaluasi, kami melihat kewenangan Satgas ini harus terus diperjelas, harus didukung betul-betul, dan dijalankan betul-betul oleh setiap pimpinan perguruan tinggi. Dan juga tentu yang kedua itu adalah kapasitas dari anggota Satgas. Nah, ini juga harus diperkuat karena tentunya tidak mudah ya, saya mengapresiasi seluruh anggota Satgas yang ada di perguruan tinggi mendengar, mendapatkan laporan-laporan sesuatu yang kurang mengenakan itu tentu akan membuat perasaan yang kurang enak dan seterusnya. Nah, ini kita ingin diperkuat, didukung
dan kita ingin mereka memiliki perspektif korban gitu ya. Nah kemudian juga pimpinan perguruan tinggi itu tentu kita berharap memberikan dukungan yang maksimal. Jadi poin-poin evaluasi ini terus kami sosialisasikan kepada pimpinan perguruan tinggi. Kami juga berencana mengumpulkan seluruh pimpinan perguruan tinggi di awal Mei nanti. Kami akan bersama-sama dengan Menteri PPPA begitu ya untuk kira-kira mendiskusikan, memberikan pencerahan kembali, menyegarkan kembali, dan juga barangkali best practice yang ada di kampus tertentu yang sudah berhasil itu bisa di-sharing dengan kampus lain begitu ya. Sejauh ini yang kami dapat informasi, dapat laporan, seluruh kampus PTN itu sudah memiliki satgas, kampus-kampus swasta sebagian sudah memiliki satgas, sebagian yang belum itu terjadi karena beberapa kampus itu cukup kecil. Kami berencana membuat untuk PTS ada yang disebut Satgas PPKPT bersama yang nantinya dikoordinasikan oleh LLDikti setempat. Nah ini untuk mempermudah sehingga jika memang jumlah mahasiswa, jumlah dosen itu masih kecil, itu tidak perlu ada satgas khusus di kampusnya, tetapi satgas bersama yang dikoordinasikan oleh LLDikti, sehingga dengan begitu seharusnya seluruh perguruan tinggi, seluruh sivitas akademika itu bisa melaporkan jika ada hal-hal yang mengarah kepada bentuk kekerasan maupun kekerasan seksual, itu bisa melaporkan kepada satgas yang ada di kampus maupun yang ada di LLDikti. Demikian, Mas. Baik, Pak Menteri, ini kan kalau kita melihat dalam beberapa kasus yang terakhir ini bahkan ada yang guru besar, ada yang dosen begitu. Jadi ini kan dapat dikatakan dari kelompok pengajarnya begitu, yang diduga untuk melakukan tindak pelecehan. Nah ini bagaimana Pak Menteri melihat ini? Bukankah seharusnya tenaga pendidik ini justru jadi sosok yang memberikan contoh, menjadi teladan yang baik begitu, bukan malah menjadi pelaku kejahatan seperti yang kita lihat sekarang? Iya, memang kami sendiri, saya pribadi ketika membaca beberapa laporan-laporan yang masuk, kami cukup prihatin, begitu. Kami juga kaget karena betul ternyata tidak hanya kelompok-kelompok yang katakan mahasiswa atau dosen muda atau tendik, tetapi justru ada juga kasus-kasus dari guru besar yang seharusnya menjadi panutan, menjadi soko guru begitu, yang justrunya seharusnya melindungi seluruh sivitas akademik yang lain ya, karena guru besar adalah jabatan tertinggi di dalam universitas. Tetapi bagaimanapun kami memandang secara prinsip siapapun itu bila terbukti bersalah tentu harus ada pertanggungjawabannya. Baik itu dosen yang belum guru besar ataupun dosen guru besar, siapapun itu ketika mereka melakukan pelanggaran justru kita akan tindak dengan sanksi yang setimpal sesuai ketentuan yang ada. Jadi bahkan untuk dosen dan sebagainya tentu sanksinya nanti akan lebih dari itu. Ada etika kepegawaian, ada kode etik dosen, ada peraturan ASN dan sebagainya yang akan kita juga berikan. Jadi kita berharap dengan adanya tindakan tegas, ini menjadi pembelajaran ya untuk dosen-dosen atau guru besar yang lain, bahwa kita tidak boleh mentolerir hal-hal yang seperti itu. Tidak ada negosiasi, guru besar harusnya justru memberikan rasa aman ya pada seluruh sivitas akademika. Jadi saya selalu sampaikan kepada setiap rektor, pimpinan perguruan tinggi, segera proses. Jika terbukti bersalah, kita tidak segan-segan untuk menghentikan, mencabut guru besarnya, bahkan menghentikan status ASN-nya, gitu ya. Kalau memang dia terbukti bersalah dan sesuai ketentuan yang ada, harus dilakukan pencabutan seperti itu. Baik, Pak Menteri, ini ada kasus yang kemudian juga berproses sampai ke kepolisian begitu, bahkan antara pelaku dan korbannya saling lapor. Kalau menurut Pak Menteri, apakah ini sesuatu yang perlu begitu atau seharusnya bisa cukup sampai di kampus saja begitu? Terakhir Pak Menteri. Iya, jadi saya pikir tentu itu adalah hak konstitusi ya. Setiap
eh, warga negara Republik Indonesia. Mereka memiliki hak konstitusi untuk lebih lanjut memproses hukum ya kepada aparat penegak hukum. Tentu kami menghargai, kami tidak bisa menghalang-halangi juga, tetapi pada dasarnya adalah bahwa di dalam dalam ruang lingkup perguruan tinggi, kita akan memproses itu sesuai ketentuan yang ada. Kita akan melakukan investigasi, melakukan penyelidikan, dan kemudian melakukan sidang-sidang untuk memastikan secara objektif apakah terjadi pelanggaran, apakah terjadi kesalahan, dan jika memang terjadi pelanggaran, kesalahan, kita ingin itu diproses secara setimpal sesuai hukum yang berlaku begitu. Tapi sekali lagi tentu adalah hak konstitusi setiap warga negara untuk melakukan proses-proses itu, dan kami menghargai tentunya setiap proses hukum yang berjalan begitu. Baik, kalau begitu Pak Menteri, kita harapkan kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi ke depan, dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto. Selamat beraktivitas kembali, Bapak.